lebih dari 50% manusianya itu adalah kejahatan narkoba. Problemnya adalah di undang-undang narkotika. Pemakai jangan masukkan ke dalam. Pembukaan rehabilitasi medis sosial bagi narapidana Rutan Kelas 1 Cipinang secara resmi saya buka. Dari BNNP DKI Jakarta memang sudah ada PKS juga antara BNN Pusat dengan Dirjen Pas. Jadi kami di wilayah meneruskan untuk kerjasama dengan pelaksanaan rehabilitasi. Kebetulan di Rutan Cipinang ini melaksanakan rehabilitasi medis. Jadi kami membantu dalam proses pelaksanaan asesmen. Ada 2 tim ya, kalau ini kan tim medis saja untuk asesmennya, asesmen medis namanya. Kalau yang di kepolisian itu kita timnya namanya tim asesmen terpadu. Jadi selain tim secara medis, kita periksa juga secara hukum. Pada dasarnya untuk rehabilitasi itu sama, maksudnya sama-sama ada untuk dilihat dari hasil asesmen. Kalau untuk menyeluruh ya, itu bisa ada rawat jalan ataupun rawat inap. Nah, itu sesuai dengan hasil dari asesmennya. Kita punya undang-undang untuk itu tersendiri ya, undang-undang narkotika. Ya tentu saja undang-undang tidak semerta-merta dibuat dengan semudah itu. Pasti banyak pakar-pakar yang juga lebih ahli di bidang itu juga membidangi untuk undang-undang ini kan. Jadi di situ kan disebutkan di undang-undang narkotika yang mana yang masuk golongan 1, misalnya golongan 2, golongan 3 itu tentu sudah berdasarkan penelitian dan sudah berdasarkan uji klinis dan sebagainya. Ya tentu saja itu sudah pertimbangan pemerintah mengeluarkan undang-undang seperti itu tentu memang dilihat bahayanya bagi masyarakat. Tapi kalau yang untuk Sestima itu di kepolisian di luar dari bukan kaitan hukum ya, nah itu dia bisa ada rawat inap dan rawat jalannya seperti itu. Nah tim hukum ini terdiri dari jaksa, kemudian dari kepolisian, dari BNN, dan dari Kementerian Hukum dan HAM bila ada anak yaitu dari Bapas. Kita libatkan juga untuk asesmen. Nah nanti untuk hasil dari rekomendasinya dari kedua tim ini untuk nanti disampaikan ke pihak penyidik atau kejaksaan nanti untuk di persidangan. Jadi kami memberikan rekomendasi. Rutan itu sudah sangat menunjang untuk program P4GN untuk pelaksanaan rehabilitasi yang tidak mengenal dimanapun dan kapanpun itu akan dapat dilaksanakan. Tahapannya dari awal proses screening juga sudah dilakukan screening oleh pihak Rutan Cipinang, kemudian dilanjutkan dengan assessment dibantu oleh dari tim BNN Provinsi DKI Jakarta, juga nanti dilanjutkan dengan proses rehabilitasi medisnya. Sebenarnya sama pada intinya. Jadi awalnya memang ada asesmen awal seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian dilaksanakan program pelaksanaan konseling baik individual maupun kelompok, kemudian juga ada nanti pelaksanaan grup terapi juga. Untuk medis, karena ini rehabilitasi medis, mau tidak mau dia harus menjalankannya untuk rawat inap karena memang dia tinggal di dalam rutan untuk saat ini. Mungkin juga banyak sekali nanti konsultasi soal medis karena mungkin ada beberapa juga ada keluhan soal kesehatan. Setelah selesai dalam waktu 6 bulan, nah itu kemudian akan ada asesmen akhir lagi untuk menentukan perjalanan rehabilitasi dari kliennya itu sendiri.
kita mencari awal permasalahannya dari kenapa dia menggunakan narkoba itu, dari situ konseling. Kemudian ada lagi memberikan edukasi terhadap klien tentang bahayanya narkoba atau kelanjutannya untuk menggunakan itu seperti apa. Sifatnya secara psikologis kebanyakan ya. Kalau obat kita kan juga nggak mau selamanya dia pakai obat-obatan ya. Kita mau dia lepas dari apapun itu obat, walaupun itu dari dokter ya, itu kan kimiawi. Kita maunya lepas dari semuanya. Memang yang lebih utama yang untuk ini adalah psikologis sebetulnya. Jadi bagaimana pola pikirnya dia, mindsetnya dia. Kalau dia pola pikirnya atau mindsetnya memang masih bisa kembali ya akan sulit ya. Jadi sesuai kebutuhan. Nah setelah itu baru nanti yang asesmen akhir yang diharapkan kliennya itu mengerti bahwa dengan menggunakan narkoba itu tidak menggunakan itu pun dia bisa berjalan hidup dengan normalnya. Kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan mohon berkenan untuk menyematkan tanda peserta kepada perwakilan warga binaan didampingi oleh Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang dan perwakilan dari BNNP. Tingkat kekambuhan memang masih tinggi untuk menggunakan narkotika ya. Jadi kita memang tidak bisa menutup mata kalau memang mereka kambuh kembali, tapi kita tetap terima untuk mereka rehabilitasi di BNN kami sendiri. Kami tetap terima walaupun dia mungkin nanti kambuh atau dia pakai kembali ya, tetap kami terima karena memang ini prosesnya seumur hidup untuk pemulihan terhadap ketergantungan narkotika. Jadi memang tidak saat ini saja, ada juga memang yang langsung clean dan nggak pernah pakai lagi ada, tapi yang balik lagi juga bukan sedikit ya angkanya, bisa sampai 30% lebih. Para pecandu ini kita kan bilangnya mereka sakit ya, tapi sakitnya itu tidak dibilang sembuh, tetapi pulih. Jadi pulih itu karena sewaktu-waktu kalau lingkungan atau apa yang akan datang lagi dia bisa kambuh, kekambuhannya akan ada muncul. Kita upaya kita di antara lain kita juga punya perkumpulan-perkumpulan. Jadi setelah mereka selesai, mereka tetap bisa saling kontak supaya saling menguatkan, supaya nanti jika ada godaan dia di luar untuk kembali pakai, dia nanti bisa menghubungi komunitas itu. Kita punya komunitasnya namanya Aftercare. Jadi nanti mereka bisa tetap kontak, tetap in touch kalau mereka ada masalah atau mungkin dia ada gangguan atau godaan untuk kembali lagi, dia bisa tetap survive gitu. Nah, yang kita harapkan dia pulih. Kemudian kalau dia sudah keluar, dia bisa kembali bersosialisasi, kemudian dia bisa menjalankan fungsinya lagi kembali di dalam masyarakat, seperti itu. Harapan kami dari BNNP DKI Jakarta tentu saja para pecandu itu bisa menjadi pulih untuk tidak menggunakan. Mereka yang melaksanakan rehabilitasi dapat hidup dengan bebas dari narkotika dan bisa hidup sehat, produktif, mandiri dan hidup yang lebih baik nanti ke depan. Untuk lebih jelasnya bisa langsung nanti hubungi ke alamat ini, bisa nanti telepon ataupun langsung datang ke alamat di bawah ini. Terima kasih.